Edi. Selamat sore Ibu dosen dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Hari ini nama saya Inoto Sarwaruwu. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, kelas karyawan. Hari ini saya akan membawa materi mengenai kooperasi. Seperti mana kita ketahui bahwa kooperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas dalam rangka usaha untuk memajukan kehidupan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut. Maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan kooperasi. Kooperasi selama ini sudah didukung luar biasa ya oleh pemerintah sesuai dengan kedudukan istimewa dari kooperasi di dalam sistem perekonomian di Indonesia. Sebagai suku guru perekonomian, ide dasar pembentukan kooperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah yang kita kenal sebagai kooperasi. Pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkooperasian dengan putusan nomor 28/PUU Romawi 11 tahun 2013. Hal tersebut dianggap karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga undang-undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkooperasian berlaku kembali untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Koperasi yang baru. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkooperasian ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi koperasi, karena sebagai infrastruktur transportasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tersebut belum mengakomodasikan dan menyesuaikan aspek peraturannya dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan usaha. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkooperasian yang diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 banyak menuai reaksi negatif. Hal ini karena undang-undang ini memuat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain pasal 1 angka 1 yaitu pengertian orang perseorangan mengarah kepada individualisme. Adanya kewenangan pengawas yang terlalu luas, yaitu menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, memberhentikan pengurus untuk sementara waktu. Pengurus koperasi dipilih dari orang perorangan, baik anggota maupun non-anggota. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain itu, modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi dan surat utang lainnya, dan atau pemerintah dan pemerintah daerah atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya istilah surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dan dengan non-anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha. Sementara itu mewajibkan kepada anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit tersebut. Dan pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan nomor putusan yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Hal tersebut
dianggap karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Undang-Undang Nomor 25 undang-undang sebelumnya tahun 1992 berlaku lagi untuk sementara waktu. Dasar hukum pembentukan koperasi. Dalam pelaksanaannya perlu adanya dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di dalamnya mengatur tentang fungsi, peran dan prinsip koperasi. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI waktu itu, yaitu Presiden Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara pada tahun 1992 nomor 116. Dan dengan demikian, dengan terbitnya undang-undang tersebut tentang pokok perkoperasian, maka undang-undang yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 dipandang sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha, menunjang kepentingan ekonomi anggotanya sehingga mencapai kesejahteraan anggotanya. Nah, ada beberapa dasar hukum dalam pembentukan koperasi di Indonesia, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 94 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 94 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 98 tentang modal penyertaan pada koperasi. Keenam, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM RI Nomor 36 tahun 1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi. Ketujuh, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 tahun 2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi. 8, Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 1 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Ke-9, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 10, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 11, PP Nomor 9 tahun 95 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. 12, PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. 13, PP Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. 14, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 tahun 2018. Lalu Keputusan Menteri Koperasi Nomor 49 tahun 2021, dan yang terakhir adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Lalu kita berbicara mengenai konsep dasar koperasi. Secara etimologi, koperasi itu berasal dari kata cooperation dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Koperasi itu sendiri juga merupakan suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa
Pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi merupakan persekutuan sosial. Kedua, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Ketiga, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggotanya dengan kerjasama secara kekeluargaan. Nah, sehingga koperasi itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan oleh orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pengertian koperasi sendiri menurut Undang-Undang Koperasi tahun 2012 nomor 17 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berbeda dengan itu, undang-undang sebelumnya yakni nomor 25 tahun 92 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dari kedua undang-undang tersebut terdapat suatu perbedaan definisi ya dari pengertian di atas mengenai koperasi itu sendiri, yakni dalam Undang-Undang Nomor 25/92 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17/2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Perbedaan tersebut terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi, yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda. Dan di mana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha. Sedangkan dalam badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi tentunya yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu badan usaha tersebut. Dilihat dari segi konsistensi kata atau diksi dalam pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 terjadi ketidakkonsistenan kata, di mana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha, tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan, yakni adanya kekonsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi, yakni penggunaan kata badan hukum. Menurut ahli RS Surya Atmaja bahwa koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan agama atau politik, dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab. Sehingga dengan demikian dari pengertian tersebut di atas bahwa hakikat koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerjasama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat hak dan kewajiban. Artinya apa? Bahwa koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena koperasi mempunyai azas demokrasi, maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri, dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota, yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi.
Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain itu berbeda-beda. Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apapun yang digunakan memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, ekonominya, lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan sebagainya. Oke, kita sekarang membahas tentang azas-azas koperasi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa koperasi berdasar atas azas kekeluargaan. Mencermati dari ketentuan kedua ketentuan tersebut, dapat digarisbawahi bahwa adanya badan usaha koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sedangkan koperasi di Indonesia berasaskan asas kekeluargaan. Hal tersebut juga menurut pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bahwa manusia Indonesia memang mengakui kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif, daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah kepada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi untuk senantiasa bekerja sama dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawanan yang tinggi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa rasa setia kawan yang tinggi ini sangatlah penting artinya untuk perkembangan suatu koperasi. Sebab hal tersebut akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga yang besar yang senasib sepenanggungan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Dalam pengembangan koperasi, rasa setia kawan harus didukung oleh unsur pentingnya yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Ketiga unsur itu, rasa setia kawan, kesadaran akan harga diri, dan kepercayaan pada diri diharapkan akan saling memperkuat setiap anggota koperasi dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Sehubungan dengan itu, dengan mencermati pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya dan juga garis-garis besar haluan negara, dapat dipahami bahwa baik founding father atau maupun para penentu arah negara kita itu pada waktu itu sampai sekarang ingin mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita. Hal itu dapat diketahui dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut, yakni dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, diproduksi dikerjakan oleh semua orang untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perseorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral dari perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojo Wasito, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan sebagai pilar penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada 3 kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional, yaitu pertama BUMN atau yang kita kenal sebagai badan usaha milik negara, kedua badan usaha milik swasta atau BUMS, dan badan usaha koperasi.
Ketiga badan usaha tersebut memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan model masing-masing dalam menjalankan usaha. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peran koperasi dari tiga pelaku ekonomi nasional tersebut diharapkan akan mampu berperan sebagai pilar utama sebagai penyangga ketiga jenis badan usaha tersebut maupun perekonomian nasional Indonesia. Selain itu, kekhususan koperasi jika dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya adalah fungsi koperasi sebagai pengemban utama pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan BUMN cenderung melakukan kegiatan sebagai stabilisator atau perintis perekonomian Indonesia. Badan usaha milik swasta cenderung untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional. Senada dengan itu, menurut Bapak Koperasi Indonesia yaitu Bapak Muhammad Hatta dalam pidatonya tanggal 14 Juli 1951 menyatakan sebagai berikut: apabila membuka Undang-Undang Dasar 1945 dan membaca serta menghayati isi pasal 38, maka tampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuan yang dimaksud adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan tidak lain adalah koperasi itu sendiri. Karena koperasi lah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai satu keluarga. Adapun yang dimaksud dengan pasal 38 dalam pidato Muhammad Hatta tersebut adalah pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang isinya sama persis dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, fungsi koperasi. Adapun mengenai fungsi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak ditemukan adanya pengaturan khusus mengenai fungsi koperasi di Indonesia. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian yang menguraikan dengan jelas fungsi-fungsi dari koperasi Indonesia, yaitu pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi-fungsi koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari suatu situasi dan kondisi, latar belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yaitu koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia di bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya, melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya. Lalu, koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi nasional Indonesia. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional Indonesia serta menjamin hari esok yang lebih sejahtera dan bahagia. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia. Koperasi Indonesia harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia. Ada 7 prinsip-prinsip koperasi. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, yaitu pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Dan ketujuh atau yang terakhir yaitu kerjasama antara koperasi. Oke, sekarang kita berbicara mengenai persyaratan pembentukan koperasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 92 tentang perkoperasian, khususnya dalam pasal 6 sampai pasal 8, disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut, yakni persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu kita menentukan dulu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. Lalu
Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer diperlukan minimal 20 orang anggota, sedangkan persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Lalu koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah NKRI. Untuk pembentukan dasar koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, lalu memiliki anggaran dasar koperasi. Ada 2 tata cara pembentukan koperasi, yaitu pertama pembentukan kelompok prakoperasi. Anggota masyarakat memiliki kegiatan atau kepentingan koperasi yang sama membentuk kelompok dengan jumlah kelompok paling sedikit 20 orang. Kelompok ini disebut prakoperasi karena belum berbadan hukum. Lalu kedua, persiapan pembentukan koperasi. Sebelum diadakannya rapat persiapan pembentukan koperasi, para panitia atau pendiri terlebih dahulu mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan dan membalas semua hal yang berkaitan dengan rencana persiapan pembentukan atau pendirian koperasi, yaitu daftar nama pendiri, kedua nama dan tempat kedudukan, nama terdiri minimal dari 3 suku kata, dan nama harus menghindari golongan tertentu dan hal-hal yang berbau sara. Ketiga, jenis koperasi. Keempat, maksud dan tujuan serta bidang usaha. Kelima, ketentuan mengenai dasar keanggotaan. Nama para pendiri harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Keenam, ketentuan mengenai rapat anggota dan keputusan-keputusan dalam rapat apa saja. Ketujuh, ketentuan mengenai pengelolaan. Keempat, ketentuan mengenai permodalan. Kesembilan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi tersebut. Ke-10, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. Dan ke-11 yaitu ketentuan mengenai sanksi. Lalu penyusunan rencangan anggaran rumah tangga koperasi. Pada tahap ini dilakukan penyusunan ART ya, koperasi beserta hal lain yang diperlukan dalam pembentukan atau pendirian koperasi, termasuk beberapa hal yang khusus yang belum termuat dalam anggaran dasar. Yang perlu dipersiapkan adalah pertama, menentukan besarnya simpanan pokok, kedua, menentukan besarnya simpanan wajib setiap bulan per anggota, ketiga, prosentase pembagian sisa hasil usaha atau SHU, keempat, periodisasi pengurus dan pengawas, kelima, pengawas sebagai pengontrol dan setiap kegiatan usaha koperasi yang hendak dijalankan pada 1 tahun buku. Rapat pembentukan koperasi yang perlu diperhatikan pada saat rapat pembentukan koperasi adalah ada 6 hal, yaitu pertama, rapat pembentukan koperasi primer dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang pendiri, lalu dibuatkan daftar hadir. Kedua, rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan. Ketiga, rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri yang disepakati secara bersama. Keempat, rapat pembentukan koperasi wajib dihadiri oleh pejabat yang berwenang dari instansi teknis tertentu, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, di mana tempat koperasi tersebut didirikan ya. Kelima, pada saat penyelenggaraan rapat pembentukan wajib membahas mengenai pokok-pokok materi, isi atau muatan anggaran dasar koperasi, dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama untuk menjadi bagian dari kelengkapan administrasi pada saat pembuatan akta pendirian koperasi yang dilakukan di kantor notaris. Keenam, pelaksanaan rapat wajib dituangkan dalam berita acara atau notulen rapat pembentukan dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta wakil dari pendiri atau perwakilan dari anggota yang hadir sebagai saksi. Koperasi itu juga merupakan industri keuangan non-bank ya, atau disingkat dengan IKNB. IKNB itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank dalam istilah dahulunya disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, didirikan sejak tahun 1972 menurut surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 1972. Tujuan pendiriannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
IKNB termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. IKNB memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan dana juga memiliki beberapa fungsi antara lain, yakni satu, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Keempat, menjadi perantara antara perusahaan Indonesia dengan pemerintah agar dapat mendapat kelancaran permodalan. Kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. IKNB dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama, yakni melaporkan tiap transaksi yang mencurigakan, misalnya adanya transaksi dalam jumlah yang tidak wajar di luar kebiasaan nasabah sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk hal-hal yang sifatnya merusak ya, seperti terorisme. Kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening hingga kebiasaan transaksi. Berikut ini akan dijabarkan beberapa jenis IKNB yang berkembang di Indonesia. Sama seperti lembaga keuangan pada umumnya, IKNB memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Syarat-syarat kelebihan dari IKNB tersebut adalah syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman atau loan yang lebih ringan, proses pencairan dana lebih cepat dan mudah, pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Lalu kredit yang diberikan biasanya tanpa anggunan atau KPA. Sebagian besar IKNB tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Kekurangan IKNB itu tersebut yaitu satu, rendahnya deposito tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi. Dua, tenornya terbilang singkat. Ketiga, terdapat biaya tambahan. Keempat, keamanannya tidak sekuat bank. Lima, plafon pinjamannya lebih kecil dari bank. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu IKNB ini adalah koperasi simpan pinjam atau yang dulu kita sering kenal KSP ya. Landasan hukum dari usaha koperasi simpan pinjam ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana undang ini mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang tahun 25 Nomor 25 Tahun 1992. Dalam pasal ini, pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu-satunya usaha. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi simpan pinjam merupakan satu dari 4 jenis koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi simpan pinjam harus melalui menteri ya. Koperasi simpan pinjam dapat melakukan kegiatan pertama, menghimpun dana dari anggota, kedua, memberikan pinjaman kepada anggota, ketiga, menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam. Lalu koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan dan dilarang melakukan investasi pada usaha pada sektor real. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Menurut Wijayanti dan Sunindia, bahwa koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya untuk hidup hemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk tujuan tersebut, koperasi simpan pinjam harus menyelenggarakan aturan terkait peran, pengurus, pengawas, manajemen, serta rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi, pemberi nasihat dan penjaga berkesinambungannya organisasi, dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang Perkoperasian, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan seterusnya. Selanjutnya ialah manajer koperasi simpan pinjam seperti manajer di organisasi apapun harus terampil dan eksekutif kepemimpinan
jangkauan pandangan visioner dan menemukan kompromi dan point of view yang berbeda ya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 Undang-Undang Perkoperasian. Baik, pengaturan terhadap koperasi simpan pinjam juga turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 95 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi simpan pinjam dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi simpan pinjam pun didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, yang intinya pengesahan tersebut nantinya berlaku sebagai izin usaha koperasi tersebut. Mengenai pengaturan terhadap koperasi simpan pinjam ini dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam koperasi. Peraturan ini hadir untuk mencabut keputusan Menteri Negara Koperasi Nomor 96 Tahun 2004 tentang pedoman standar operasi manajemen simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Lalu dia juga mencabut Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor 19 Tahun 2008. Oke. Baik, lalu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20 Tahun 2008. Legalitas dalam usaha koperasi simpan pinjam ini adalah dalam bentuk usaha simpan pinjam yang diberikan pada KSP dan WSP koperasi setelah akta pendirian disahkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam sehat buat semua.